Baiklah, terima kasih dan selamat datang kembali di channel saya, Catatan Farmasi. Dalam video kali ini, saya akan berbagi dengan teman-teman cara mudah menghitung dosis obat lengkap dengan contohnya. Nah, sumbernya saya ambil dari Obat-obat Penting edisi 7, halaman 45 sampai dengan 48. Nah, teman-teman nanti bisa cross check. Oke, sebelum menghitung dosis, ya, kita perlu memahami pengertian dari beberapa istilah berikut. Yang pertama itu dosis maksimum yang biasa disingkat DM, itu merupakan dosis tertinggi yang dapat diberikan bila dilampaui dapat mengakibatkan efek toksik, ya. Yang berikutnya dosis lazim atau bisa disingkat DL, merupakan dosis rata-rata yang biasanya atau lazimnya memberikan efek terapi yang diinginkan. Nah, di sini dosis lazim itu biasanya sama dengan dosis terapi. Jadi bila tidak disebutkan apa-apa, sama dengan dosis lazim orang dewasa. Misalnya satu obat dosis lazimnya, dosis untuk orang dewasanya 500 mg. Jadi kalau tidak ada di keterangan di farmakope itu, jadi kita menggunakan dosis lazim itu sama seperti yang biasa disebutkan yang digunakan oleh orang dewasa, yaitu 500 mg. Nah, dosis juga sangat tergantung pada yang pertama itu usia. Jadi usia ini sangat mempengaruhi besarnya dosis yang kita berikan. Nah, yang berikutnya bobot badan. Ya, bobot badan juga sangat mempengaruhi besar kecil dari dosisnya. Yang jelas bahwa semakin besar bobot badan, maka dosis juga akan semakin besar. Yang berikut jenis kelamin. Nah, ternyata antara pria dan wanita itu dosis juga mempengaruhi, ya, ada perbedaan, ya, obat-obat tertentu itu ada perbedaan antara perempuan dengan laki-laki. Yang berikut luas permukaan tubuh. Nah, luas permukaan tubuh juga sangat mempengaruhi besarnya dosis. Ya, semakin lebar pasti dosisnya juga akan lebih tinggi daripada orang yang kelihatannya badannya agak kurus begitu. Yang berikut beratnya penyakit. Nah, jadi berat penyakit juga sangat mempengaruhi. Ada orang yang memiliki penyakit tertentu, jika diberikan obat tertentu dengan dosis yang biasanya itu akan memberikan efek toksik, sehingga bisa diperhitungkan kembali efek dari berat penyakit dari si penderita. Yang berikut daya tangkis penderita. Jadi daya tangkis, daya tahan tubuh dari seseorang juga mempengaruhi dosis dari obat yang kita berikan. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang pertama kita bahas dosis bayi. Nah, dosis bayi yang dimaksudkan bayi itu adalah umur kurang dari 1 tahun. Jadi sehingga dalam rumus perhitungan dosis juga menggunakan bulan. Nah, untuk menghitung dosis bayi berdasarkan umur menggunakan rumus berikut ini, ya, yaitu N per 150 kali DL, ya, dimana N itu sama dengan umur itu dalam bulan, sedangkan DL itu dosis lazimnya. Yang berikut dosis bayi juga bisa menggunakan rumus berikut ini, yaitu berdasarkan berat badan. Nah, rumusnya itu adalah W per 68 kali dosis lazim, dimana W itu sama dengan bobot dan bobot itu dalam kilogram. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Nah, ini sebuah contohnya. Jadi seorang bayi umur 4 bulan dengan berat badan 1200 mg, ya 1,2 kg, mengalami demam sudah 2 hari. Orang tuanya ke apotek hendak membeli obat paracetamol. Nah, sebagai seorang apoteker, berapa dosis paracetamol yang diberikan? Ya, diketahui dosis lazim paracetamol itu 500 mg. Oke, kita menjawab pertanyaan tadi dengan dua jawaban, yaitu yang pertama, bila menghitung berdasarkan umur, jadi kita ketahui tadi umur pasiennya itu adalah 4 bulan, maka 4 per 150 dikali DL nya dari paracetamol itu adalah 500 mg, maka dosisnya itu 6,67 mg. Jadi dosis yang kita berikan sekali pemberian itu adalah sebanyak 6,67 mg, itu berdasarkan umur. Nah, bila kita menghitung berdasarkan berat badannya, beratnya tadi adalah 1200 mg. Nah, di sini kan W-nya kan sama dengan berat dalam kilogram, sehingga 1,2
per 68 dikali 500 mg, yaitu dosis lazim paracetamol, itu sama dengan 8,8 mg. Jadi dosis yang kita berikan dalam sekali pemberian itu adalah 8,8 mg. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, kita lanjutkan dosis untuk anak. Jadi untuk menghitung dosis anak juga menggunakan rumus yang disebut rumus Young ya. Yang pertama itu untuk anak usia 1 sampai dengan kurang dari 8 tahun. Ya, usia sampai 7,11 bulan ya. Rumusnya itu adalah N per N tambah 12 dikali DL. DL itu dosis lazim, di mana N itu sendiri adalah umur dalam tahun. Oke. Yang kedua, untuk anak usia 8 sampai 20 tahun, kita menggunakan rumus N per 20 kali DL ya. DL itu dosis lazim, di mana N itu sama dengan umur pasien, umur anak dalam tahun. Nah, untuk memperjelas kita langsung ke contohnya. Jadi contohnya, hitunglah dosis paracetamol bagi anak dengan umur 5 tahun 2 bulan dan anak umur 14 tahun 1 bulan bila dosis lazim paracetamol adalah 500 mg. Nah, di sini ada 2 orang anak. Yang pertama umurnya 5 tahun 2 bulan, yang kedua adalah 14 tahun 1 bulan. Nah, cara menjawabnya, mengerjakannya, yang pertama untuk anak usia 5 tahun 2 bulan. Nah, di sini kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu 5,2 per 5,2 ditambah 12 dikali 500 mg. Ya, sama dengan 151,2 mg. Jadi sekali pemberian untuk anak 5 tahun 2 bulan itu adalah 151 mg paracetamol. Yang berikut untuk anak usia 14 tahun 1 bulan, kita masukkan ke rumus. Rumusnya tadi itu adalah N per 20 dikali DL. Maka N-nya 14,1 per 20 dikali 500 mg. Itu sama dengan 352,5 mg. Jadi dosis yang kita berikan dalam sekali pemberian untuk anak 14 tahun 1 bulan ini adalah 352,5 mg. Oke, yang berikutnya kita akan bahas tentang dosis lansia. Nah, sebelumnya kita perlu ketahui bahwa yang dimaksudkan lansia adalah umur lebih dari 65 tahun. Nah, kenapa lansia ini harus dihitung dosisnya secara khusus ya? Tentunya ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan ya dalam memberikan dosis obat kepada lansia, yaitu yang pertama itu adalah lansia itu lazimnya lebih peka terhadap obat dan efek sampingnya karena menurunnya fungsi fisiologis tubuh. Jadi semakin tua tentunya fungsi tubuh akan semakin menurun. Yang kedua, lansia itu lebih rentan terdapatnya komplikasi penyakit. Jadi umur sudah semakin tua sangat rentan dengan komplikasi penyakit ya. Yang ketiga, lansia mengalami berkurangnya sirkulasi darah ya. Semakin tua ya tentunya pembuluh darah kita akan semakin menciut. Nah, itulah yang menyebabkan berkurangnya sirkulasi darah, dan aktivitas lansia juga sudah semakin menurun sehingga kesehatannya juga akan menurun. Nah, oleh karena beberapa faktor tersebut, bagi lansia dianjurkan menggunakan dosis yang lebih rendah. Oke. Nah, cara menghitungnya cukup simpel. Cara menentukan dosis lansia itu yang pertama adalah sebelumnya kita bagi dulu lansia itu di dalam 3 kelompok. Nah, kelompok usia yang pertama itu adalah 65 sampai 74 tahun. Nah, cara menghitung dosisnya itu adalah dosis lazim cukup dikurangi 10%. Nah, 10% dari dosis lazim ini. Nah, usia 75 sampai 84 tahun, dosis lazim dikurangi 20%. Ya, 20% dari dosis lazim. Nah, usia di atas 80 tahun, dosis lazim dikurangi 30%. Oke, kita ke contoh. Nah, ini adalah contoh perhitungan dosis ya paracetamol, di mana dosis lazimnya itu ada 500 mg untuk lansia. Nah, untuk kelompok lansia yang kelompok pertama tadi adalah yaitu 65 sampai 75 tahun.
kita ketahui rumusnya itu adalah dosis lazim kurang 10%. Nah, dosis lazimnya 500 dikurangi 10%, 10% dari dosis lazim ini, jadi 10% dikali 500 mg. Sama dengan 500 mg dikurangi 50 mg. Jadi 50 mg ini hasil dari 10% kali 500 mg. Sama dengan 450 mg per sekali pemberian. Nah, jadi kalau obatnya 2 kali 1 maka 2 kali 450 mg. Nah, untuk usia lansia kelompok yang kedua yaitu umur 75 sampai 84 tahun. Nah, 500 mg ya DL dikurangi 20%. Jadi 500 mg dikurangi 20% dikali 500. Hasilnya adalah 500 mg dikurangi 100 mg sama dengan 400 mg per sekali pemberian. Nah, usia kelompok yang ketiga yaitu usia di atas 80 tahun. Ya, rumusnya adalah DL dikurangi 30%. Nah, berarti 500 mg dikurangi 30% dikali 500 mg sama dengan 500 mg dikurangi 150 mg sama dengan 350 mg per sekali pemberian. Oke, sekian video yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan bila bermanfaat jangan lupa di like, share, dan subscribe.